Game Mac Infinity Mini ini adalah salah satu casing low budget yang mungkin untuk beberapa kalangan kere-hore agak sedikit kemahalan ya. Ini harganya 400 ribuan tapi tanpa include fan sama sekali. Tapi jangan salah guys, casing yang satu ini bentuknya oke punya, unik dan juga punya kompatibilitas atau fitur-fitur yang cukup lengkap. Dan FYI untuk warnanya sendiri ada dua macam ya. Satu lagi ya hitam seperti biasa dan satu lagi yang saya beli ini warna putih. Penasaran seperti apa casingnya? Yuk kita langsung aja review singkat. BTW ini sayang ya masih pakai baut. Andaikan udah model engsel magnetik lebih oke lagi nih. Tempered glass sampingnya seperti ini ya guys. Bening, tebal, dan ada list putih di pinggirannya. Depan ini juga tempered glass ya. Dan pertama-tama kita lihat dari sisi samping dulu. Nah, penampakannya seperti ini, dan ini dia support MOBO ukuran MATX. Cuma harus pakai yang slot RAM-nya cuma 2, karena emang pasnya untuk MATX yang ukurannya ramping, misalnya seperti Gigabyte A320M saya ini. Ini pun sedikit kelewat lebar ya. Tapi untuk tinggi atas dan bawahnya, casing ini clearance-nya jauh banget guys, luas dan lega. Selain itu juga ada lubang-lubang untuk jalur kabel di bagian atas dan bawah MOBO ini. Terus ini juga ada lubang lagi yang menghadap ke depan. Ini bisa buat jalur kabel 24 pin atau 8 pin PCIe. Dan mungkin juga kabel kipas atau fan yang bisa kalian pasang di depan sebagai intake. Jadi ini ada tempat buat masang fan 12 cm x 2. Ataupun bisa juga kalian pasangin AIO water cooling 240. Karena memang clearance atau jarak atas bawahnya masih banyak. Dan bisa untuk dipasang radiator AIO 240. Lanjut untuk bagian atau sisi atas ini ada lubang-lubang dudukan fan 12 cm x 2 yang juga include dust filter magnetik warna putih ini. Ini pun 100% bisa dipasang AIO water cooling 240 karena clearance atau jarak dengan MOBO sangat jauh. Ini jaraknya ada kisaran 4-5 cm ya. Anti nabrak lah pokoknya karena jaraknya jauh banget. Nggak seperti kebanyakan casing low budget yang posisi MOBO-nya mepet-mepet plafon atas. Kemudian ini untuk bagian bawahnya juga ada dua slot atau dudukan fan untuk intake ya ini. Dan kalau dilihat dari posisi lubangnya sih ini bisa dipasang fan 14 cm juga. Jadi opsional gitu, bisa pakai 12 cm atau 14 cm. Cuma sepertinya nggak bakal bisa dipasang AIO water cooling. Ya lagian aneh juga sih kalau dipasang di bawah. Selain nggak optimal juga bakalan ngeganggu VGA. Oh ya, BTW casing ini support panjang VGA up to 32 cm ya. Untuk bagian bawah casing ini polos saja ya, lubang-lubang untuk fan yang sayangnya nggak include dust filter seperti yang di atas. Padahal menurut saya dust filter lebih penting untuk dipasang di intake dan bagian bawah yang rentan nyedot debu seperti ini. Anyway, ini ada kaki-kaki di keempat sudutnya yang cukup tinggi, kisaran 2 cm lah, dengan lapisan karet kecil anti-slip. Lanjut ke sisi atas casing ini ada front panel atau top panel, terserah lah. Port-portnya sih standar, ada USB 3, USB 2, mic dan headphone jack, kemudian ada tombol LED, reset, dan tombol power yang nggak ada istimewa-istimewanya, feedbacknya biasa aja. Bagian belakang casing ini kelihatan beda kalau dibandingin sama casing pada umumnya. Ya jelas, karena casing ini memang tipe dual chamber dengan power supply di sebelah kiri. Ada dudukan fan 12 cm yang lubang atau posisinya juga bisa digeser-geser. Dan BTW casing ini juga support cooler tower setinggi 15 cm. Slot PCIe ada 4, dilengkapi dengan satu baut kuncian. Dan BTW ini platnya tipe sekali copot buang ya, nggak bisa dipasang lagi. Sekarang kita lihat bagian belakang MOBO alias area cable management. Cover sampingnya seperti ini guys. Ada lubang-lubang hawa untuk fan dan power supply. Tapi lagi-lagi tanpa dust filter. Ya, it's okay lah, kita bisa beli sendiri, banyak kok yang jual.
Nah, seperti ini ya guys, dan ini kita dapetin plastik yang berisi jelas baut-baut untuk ngerakit dan beberapa helai kabel ties. Kabel-kabel front panelnya ini pun warna hitam dan flat, sama seperti casing pada umumnya. BTW power supply bakalan dipasang di sini ya, dengan posisi vertikal. Untuk ukuran PSU ATX dengan panjang standar seperti Aerocool Lux, bisa dipasang di casing ini dengan cukup pas-pasan sih. Untuk penataan kabel nggak mungkin ya ditaruh di balik fan intake begini. Yang paling bagus sih kabel-kabel bisa ditaruh di ruang yang ada di atas power supply ini. Dan harus bebarengan dengan dudukan hard disk 3,5 inci yang ada di atas ini. Dan di bagian dalamnya ini pun ada dudukan lagi untuk SSD 2,5 inci. Jadi di sini kalau kalian mau pasang storage harus SSD-nya dulu dipasang, baru hard disk dipasang di sisi luarnya. Dan nanti di antara keduanya bisa jadi ruang buat kabel-kabel power supply guys. Oh ya, satu lagi, dudukan SSD 2,5 inci ada di bawah dasar casing ini. Di bawah power supply ya. Jadi kalau kalian mau masang harus SSD-nya dulu sebelum pasang power supply. Dan ini entah ya, kita bisa pasang fan intake-nya di bagian belakang sini atau enggak. Sebenarnya cukup sih, tapi sepertinya bakalan agak mengganggu kabel-kabel. Jadi tetap lebih oke dipasang di sisi depan, di sebelah mobo. Build quality casing ini sendiri buat saya cukup oke dan mantep. Yang berbahan plastik cuma di bagian frame depan casing ini aja. Dan BTW ini catnya glossy ya, jadi bakalan gampang baret-baret halus. Oke, jadi sekian aja review casing GMAC Infinity Mini yang satu ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang baru mau beli casing atau mau upgrade casingnya ke yang lebih keren lagi. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.